warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Dengan penuh semangat, alhamdulillah bisa kembali lagi di sekolah. Ya, sebelum kita ke pembelajaran, seperti biasa kita akan melalui doa dulu yang akan dipimpin oleh Ali. Silakan Ali. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah sudah bisa melaksanakan doa. Nanti berikutnya adalah pembiasaan membacakan surat pendek itu surah sekarang Anas. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dan barusan sudah kita bersama melaksanakan pembiasaan berdoa dan membaca surat pendek di dalam Al-Quran. Untuk hari ini sebelum pembelajaran yang tidak hadir adalah Dimas. Question kenapa? Terus Putri dengan alasan Putri ada lagi Rizky dengan alasan ada ya? Terus dan hari ini kebetulan tidak sakit, yang sakit. Dan walaupun hari ini sakit, kita selaku saudaranya ada kewajiban untuk mendoakan kesehatan. Semoga hari ini sekarang berbuat izin dan diberikan kesehatan. Amin. Untuk pembelajaran di kelas 9 ini akan ke PPNA, Proyek Profil Pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin. Dengan temanya adalah bangunan jiwa dan raga kita sebagai manusia untuk membangun jiwa dan raga sebagai dalam kehidupan. Sebelum ke materi ini adalah kesepakatan. Artinya di dalam kelas sosial saya ada pengamanan terlibat harus ada hal-hal yang disepakati supaya satu dengan yang lainnya saling menghargai. Di antaranya kalian harus aktif, sepakatnya dengan aktif. Ada yang diam kemudian harus disiplin, mau mengerjakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Selanjutnya adalah bisa menghargai orang lain, mampu menghargai dari setiap perbedaan yang ada di dalam proses pembelajaran. Tidak ada yang saling mengkritik. Terus nih, ada yang ditambahkan? Tidak? Ya, untuk PPNA yang sekarang bangun jiwa raga adalah pertama kalian harus bisa membangun kesehatan diri. Yang selanjutnya, selain dari jiwa, kalian juga harus memiliki asupan nutrisi. Makan sering ya. Yang pertama harus ada sayur-sayuran, mau berbuah atau tidak, porsinya disesuaikan. Kemudian kebutuhan air minimal 8 gelas gelas minum satu hari dari pagi sampai malam. Minimal. Kalau lebih bagus. Kemudian dibutuhkan protein, nabati, yaitu bersumber dari kacang-kacangan, tempe, tahu, minimal ada protein. Ada protein hewani bersumber dari ayam, susu, ikan. Kalau ada, kalau tidak ada, minimal dalam seminggu. Kemudian karbohidrat tentu, dan juga disesuaikan dengan coba dengan kelompok untuk mengenali jenis nutrisi yang sehari-hari suka kalian makan. Katakan kalian untuk bergabung dengan kelompoknya yang sudah ditetapkan buat kelompok kecil. Ya, sekarang kalian sudah bergabung dengan kelompok, akan dipandu oleh lomba kerja, nanti dilengkapi
untuk dipresentasikan apa saja jenis makanan yang sering kalian konsumsi ya. Dengan teman-teman kalian bisa ditanyakan satu dengan yang lain. Kemudian makanan tersebut mengandung nutrisi apa? Apakah sudah sesuai atau tidak? Nah, biasanya yang ada di dalam piring kalian makan nasi pastinya. Ada yang ayam, ada yang tempe tahu rutin, ada yang sambal, ada yang sayur, kerupuk, ada yang pakai kerupuk, ada yang pakai ikan. Tapi itu rutin tidak? Tidak. Tapi minimalnya apa dalam makan yang ada? Nasi. Dan tahunya apa? Yang paling sering? Protein, telur, tempe, tahu. Ya. Nanti secara bergizi sudah cukup, tapi tidak. Tempe tenon, protein. Tempe protein, nasi. Flying through the sound, riding on the beat, flying through the sound. Sekarang kita akan coba untuk mengulas dan merefleksikan, mengingat apa saja yang sudah dipelajari oleh kalian. Yang pertama, coba kalian sampaikan apa hal yang menurut kalian menarik dari informasi yang sudah didapatkan dari pembelajaran yang tadi disampaikan. Yang dalam makanan sudah disampaikan. Sekarang dipresentasikan di depan teman-teman apakah gizi yang dikonsumsi oleh kalian sudah tepat atau belum dengan versi teman-teman yang lainnya, khususnya kesehatan mental. Ada yang gangguan pikirannya sering melamun atau pada gelisah di dalam kehidupan, ada yang merasa panik ketika menemukan sesuatu, mungkin itu ada masalah di dalam mental. Kalau begitu kalian harus bisa menjaga kondisi mental kalian. Pertama, kondisi fisik. Kondisi fisik perlu dijaga. Perlu dengan cara tidur yang cukup. Berapa jam sehari? 8 jam. Kalau siang 12 gitu. 2 jam. 1 jam juga cukup. Jadi waktu siang atau 3 kali lipat. Kalau misalnya siang 30 menit berarti sama dengan 3 kali lipat. Jalan santai, yang suka naik motor, kebiasaan di olahraga, konsumsi makanan yang sehat dan juga istirahat yang tepat, bukan sudah berlebihan. Yang selanjutnya harus menjaga emosional. Banyak ya yang sibuk mikir, tiba-tiba murka. Berarti manajemen stresnya harus dikendalikan. Stres akibat karena banyak tekanan yang melihat akhirnya perubahan tersebut tidak bisa dipecahkan dalam diri kalian dan membuat stres yang berlarut-larut dalam pikiran. Yang selanjutnya harus ada, supaya hati kita emosional kita stabil, harus ada sebab memaafkan. Memaafkan pasti satu jalan-jalan harus memaafkan. Yang ketiga harus saling menunjukkan rasa sayang. Artinya sayang, artinya sayang apa? Menghargai perasaan orang lain, tidak menyingkirnya. Wujud dari perasaan saya itu, bukan arti dalam yang lain. Yang selanjutnya adalah mampu untuk mengapresiasi diri, artinya memberikan penghargaan terhadap perjuangan diri sendiri. Saya bisa, saya hebat, saya baik, itu yang perlu dibangun. Bukan saya malu, bukan saya selalu itu yang harus dibangun. Karena semakin kamu yang bisa membuat diri, maka akan terhindar dari emosional yang dilakukan. Yang berikutnya masih banyak yang ada kendala juga di dalam masalah sosial tentang
orang lain. Maka ketika kalian menemukan masalah dengan komunikasi dengan orang lain, yang pertama yang harus dilakukan di dalam menjaga kesehatan mental kalian, kalau kalian ada yang tersakiti pada orang lain, maka selain oleh diri sendiri menyembuhkannya, yaitu cari dukungan dari orang lain. Nah, siapa lagi? Keluarga, siapa lagi? Orang tua. Tapi yang paling pertama siapa? Orang tua. Orang tua ada keluarga saya yang bertakwa kepada yang menyembuhkan. Yang selanjutnya, akses media sosial yang sifatnya positif. Ya, sekarang banyak yang sifatnya ngomong, apa ngomong? Tidak ingin tertinggal dari update yang terbaru. Orang lain bikin konten A, kita bikin konten ngomong. Ya, cari yang positif, silakan yang konten galau. Itu bisa mempengaruhi emosional kalian. Jadi cari yang positif, melakukan perasaan baik. Selanjutnya, akses bantuan profesional juga dibutuhkan. Maksudnya, siapa yang disebut profesional dalam mengatasi permasalahan? Ya, seperti halnya dari D, dokter, ada lagi dari P, psikolog atau psikiater, dari U, Ustaz, bisa mengendalikan dengan udara. Yang berikutnya, luangkan waktu bersama orang lain. Meskipun kita ada yang introvert, tapi sebagai makhluk sosial mampu untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Itu di antara salah satunya. Ya, tidak usah menutup diri sendiri, akan untuk bisa bersama-sama dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, spiritualnya artinya batin. Yang pertama, waktu kualitas untuk diri sendiri. Apa yang kalian sukai? Nonton, apalagi menyanyi sendiri, apalagi bermain bersama orang lain atau melakukan sesuatu yang disukai, itu meluangkan waktu diri sendiri maksudnya. Ya, di balik interaksi dengan orang lain. Yang kedua, meditasi artinya menyendiri, meditasi. Yoga, merendahkan diri, menikmati alam, dan menulis buku untuk diare. Bisa itu untuk kalian mengendalikan emosi. Sampai sini paham ya apa yang perlu dilakukan dalam pengembangan diri jiwa kalian. Lain pasti ada perbedaan ketika filosofi yang digunakan. Maka ketika ada perbedaan yang misalnya tidak sesuai dengan kita lebih bawah, mohon maaf ya, lebih sedikit tidak sevisinya, maka yang harus dilakukan oleh kalian apa? Boleh memberitahu, oh ternyata tidak bisa untuk mencukupi nutrisi yang sesuai. Apa yang perlu kita sampaikan? Harus apa yang harus disampaikan? Cuma kita makanya tiap hari turun lagi, tidak bisa beritahu, tidak bisa tempe. Yang bisa kita lakukan untuk mensupport teman kita sebagai bukti kita apa ya, solidar kepada teman, memberikan motivasi, nanti tidak mengejek temannya, tidak menyenangkan teman. Yang paling baik memberikan bantuan, kita menggantikan bagi dua teman satu misalkan. Jadi satu dengan yang lain, ingat tidak boleh saling meledek. Ya. Siap sekarang untuk dipresentasikan terhadap apa yang sudah didiskusikan. Mangga kapayun. Kelompok mana lah? Kelompok laki-laki lah. Kelompok laki-laki disampaikan dibacakan apa saja jenis makanan yang sehari tersaji di dalam dirinya. Silakan untuk kelompok satu menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan diskusinya ya tentang protein. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian presentasi kelompok 1, kita berikan apresiasi.
orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi tentang makanan yang dimakan sehari-hari, yaitu ada nasi, ayam, sayur, tempe. Buah-buahannya ada mangga dan minumannya ada susu. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikan applause lagi. Ready? Ya, berikutnya dari kelompok 3 mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan porsi makan yang saya biasa makan. 1. Nasi, tahu, telur, tempe, dan sayuran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Hasil menyimak tadi, kemudian kita akan mengacungkan tangan. Sintari. Bahwa kita perlu memperhatikan asupan makanan yang bergizi sebagai pola hidup sehat. Bapak. Coba ada lagi yang lainnya? Ada lagi yang lainnya? Ya, silakan Ibu Najla. Silakan Najla. Di antara menjaga pola hidup sehat yaitu menjaga kesehatan mental dan emosi, sosial dan fisik. Ya, yang disampaikan Najla sudah bagus. Mungkin ada yang lain untuk menyampaikan? Ya. Dengan pola hidup sehat, maka kita menjaga kualitas hidup lebih panjang, Pak. Oke, dengan hidup sehat, maka kualitas hidup bisa lebih panjang lagi, bisa lebih lama. Ya. Yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi sudah tepat, berarti sudah memahami, maka kita tinggal mempraktekkan. Besok kalian dari rumah silakan membawa makanan ke listi, diisi sesuai dengan yang biasa kalian makan dan yang ada di rumah ini. Ya, besok harus dibawa sebagai perwujudan memahami kebutuhan nutrisi terhadap tubuh kalian. Ada yang sudah biasa? Nah, nanti besok semuanya dibawa makanan pribadi masing-masing sesuai dengan nutrisi ya. Kalau mungkin misalnya ada yang mie dengan nasi, boleh? Tidak Kenapa? sama kadar. Karena sama-sama karbo, berarti cari yang memiliki nutrisi yang berbeda. Sampai sini ada yang tanyakan? Kalau tidak ada yang tanyakan berarti pembelajaran kita sudah berakhir sampai sini. Dan ingat untuk hari besok membawa makanan di dalam isting dan kita makan bersama sebagai perwujudan pemahaman terhadap makanan ini. Oke, kita akhiri dengan pembacaan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.